Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Dan ini mohon maaf sebelumnya kalau misalnya ini berisik, karena ini saya lagi di luar dan ini rame banget ya di sini. Di dalam saya nggak bisa karena lagi rame juga di dalam. Jadi ini bingung sebenarnya mau bikin kontennya gimana. Ya, tema yang akan saya bahas kali ini mengenai sekolah daring atau e-learning, gitu ya. Sekarang e-learning, nggak, pokoknya belajar lewat internet, gitu ya. Pokoknya belajar online lah ya, gitu, belajar online. Ini mau kuliah ataupun sekolah. Tapi saya lebih titikin ke kuliah ya, karena kan saya kuliah ya. Apa sih, gimana sih feel-nya, apa sih yang dirasakan, apa yang jadi pembeda antara yang offline dengan yang online gitu. Tentu lah ya, kalau dengan yang online alias yang tatap muka itu pasti kita ketemu langsung di kelas ya kan, tatap muka dengan dosen secara langsung, tatap muka dengan temen gitu kan. Tapi sedangkan kalau online ini harus melewati perantara, kita bisa pakai Zoom, kita bisa pakai Google Meet, atau pakai Discord juga. Seperti itu pakai Discord juga, atau ini tergantung dosennya ya lah ya. Atau pakai, kalau saya sih pakai ini ya, pakai aplikasi sendiri gitu kan dari universitasnya. Terus ada yang pakai Google Classroom gitu dan hal lain segala macamnya lah. Aplikasi yang bisa dipakai buat e-learning ini gitu, atau belajar online ini. Apa enaknya dari belajar online ketimbang belajar offline? Enaknya adalah kita ini nggak perlu pakai kostum yang rapih, bahkan kita nggak mandi pun nggak masalah gitu lah, karena kita nggak berangkat gitu. Malah saya dari kasur ya kan, ini kasur terus meja nih ya udah, habis itu bangun cuci muka doang ya kan, cuci muka, habis itu udah rapi-rapiin rambut, duduk, nyalain cam, udah dengerin. Gampang banget kan, ketimbang offline yang harus kita mandi dulu lah, siapin buku dulu lah gitu kan, kayak gitu terus berangkat lah. Kalau saya jauh kan bisa kejebak macet dan segala macam. Sedangkan kalau e-learning kan enggak gitu. Itu enaknya di situ. Tapi gak enaknya lebih banyak gitu, gak enaknya lebih banyak. Pertama, internet kalau misalnya tidak memadai, ini menjadi kendala yang luar biasa menyebalkan. Internet ini nih, untungnya alhamdulillah sih internet di rumah sih memadai ya, jadi aman-aman aja. Cuman kadang justru dari dosennya yang tidak memadai gitu, jadi penjelasannya itu tidak utuh, jadi putus-putus. Nah itu kan ngeselin tuh, itu kan kayak gitu. Terus juga gak asik itu kita ngobrol sama temen, tapi kita tuh nggak ketemu sama mereka secara langsung gitu. Itu kan ya oke lah ngobrol gitu kan, kita interaksi sama mereka, cuman rasanya tuh kayak lebih asik kalau misalnya kita ketemu langsung, kita interaksi langsung gitu, ketimbang lewat online gitu. Saya sering kok teleponan sama teman saya gitu, buat ya nanyain tugas, diskusi tugas, atau ngobrol hal random gitu kan, lewat chat atau lewat telepon langsung. Tapi rasanya tuh kayak lebih asik kan ketemu langsung kan, pasti kan gitu kan, lebih asik ketemu langsung dong sama teman-teman. Jadi kan alasan buat kuliah offline itu kan selain ya oke lah gitu, selain buat belajar gitu kan, tapi juga buat ketemu teman-teman gitu. Sedangkan kalau online ya alasannya ya udah buat kuliah aja itu alasannya gitu, ketemu temen ya nggak bisa gitu, gak asik aja rasanya. Terus juga dari yang saya alami, dan ini juga semuanya saya udah tanya juga ke sepupu saya yang dia SMA, itu dari segi tugasnya luar biasa banyak banget tugasnya, dan hampir setiap hari tugas. Padahal kalau waktu offline itu tugas tuh jarang, tugas tuh nggak sering. Kuis lah ya, kalau saya kuis lah ya. Kuis itu nggak sering, paling kuis itu cuman ya 2 kali lah dalam satu semester itu, atau dalam sebelum ini ya, kepotong PTS misalnya. Nah dalam jangka itu sebelum PTS itu mungkin ada 2 kuis gitu kan, atau ada tugas juga cuma 2 gitu kan. Terus habis itu lanjut lagi ke UAS, itu juga tugas sama segitu. Tapi pas lagi online begini enggak, tiap hari Pak, tiap hari ada tugas, ada diskusi, ada forum diskusi, ada kuis, tugas, forum diskusi, dan tugas. Jadi kuis, forum diskusi, dan tugas, 3 ini terus aja ada. Dan ini tuh random gitu, ini karena susah-susah gitu. Ini juga bikin kita kelimpungan sendiri. Atau mana, karena ngeselinnya adalah kalau misalnya sih aplikasi yang saya pakai ini kan, aplikasi belajar dari kampus saya gitu. Jadi dia bikin sendiri aplikasinya. Nah, ini servernya kalau down, aduh udah deh, pas servernya down udah deh, ngeselin banget. Karena kita mau ngerjain tugas nggak bisa gitu, karena kita mau buka materinya kan nggak bisa gitu. Jadi kita mau ngerjain gimana gitu. Sedangkan deadline maju gitu, deadline terus maju ya, aduh bingung gak dah. Itu sering banget terjadi, apalagi waktu pas hari pertama kuliah gitu kan.
itu servernya jebol, servernya ambruk, jadi nggak bisa dibuka sama sekali itu aplikasinya, karena mungkin ya aplikasi itu langsung diakses sama ribuan mahasiswa, mungkin belasan atau puluhan ribu mahasiswa, langsung servernya ambruk, nggak bisa dibuka sama sekali gitu. Jadi bahkan kuliah pun susah, kuliah pun nggak bisa gitu. Jadi kuliah pun akhirnya ujungnya sistemnya ya udah gitu, sistemnya gitu bikin lagi sendiri gitu, si dosennya ini inisiatif sendiri gitu. Yang harusnya mungkin cukup pakai aplikasi itu, akhirnya harus bikin lagi kayak Google Classroom, terus juga harus pakai Google Meet atau pakai Zoom gitu kan. Karena awalnya harusnya nggak usah gitu, tapi ya gimana lagi, server jebol bapak gitu. Nah itu deh, yang paling ngeselin sih memang tugas-tugasnya sih, tugas-tugasnya yang luar biasa banyaknya itu. Jadi, tugas-tugasnya yang bikin banyak. Memang sih tugasnya nggak serese offline, tapi ya banyaknya itu loh. Dan deadline-nya tuh kadang mepet-mepet, atau kadang si dosennya juga lupa setting. Gitu, kayak waktu itu lucu deh. Waktu saya dia ngasih tugas nih, tapi kayak deadline-nya salah setting gitu. Dia lupa setting, jadi deadline-nya tuh tahun 2019, sedangkan kan 2020 ya. Jadi udah telat setahun deadline-nya. Dan itu si tugasnya itu berpengaruh ke absen. Jadi padahal saya udah ngerjain tugasnya sesuai dengan deadline yang dia mau, tapi dia yang salah nulis aja di aplikasinya, itu juga kehitung hadir jadinya. Itu ujungnya jadi berabe sih, ke mahasiswanya berabe, ke dosennya juga berabe. Jadi sistem juga belum tentu benar sih. Gitu, sistem juga belum tentu ya bisa rapih gitu, bisa mempermudah gitu, malah justru bisa mempersulit juga dengan sistem gitu. Jadi ujungnya sih periksa manual juga sih gitu. Jadi akhirnya periksa berkali-kali gitu, di aplikasinya juga harus diperiksa, terus juga akhirnya ujung periksa manual juga kan, ya kayak rasanya mubazir aja sih gitu. Itu kalau online ya. Tapi lagi-lagi kembali lagi, enaknya adalah buat yang lebih sering di rumah. Nah itu enak tuh gitu, buat orang yang lebih sering di rumah, lebih enak, ya udah gak kemana-mana gitu, mereka pasti bakal seneng sih gitu, karena mereka cuman ya udah duduk doang gini ya kan, dengerin di depan kuliah pakai headset, udah dengerin aja selesai. Apa tuh kuliah kok kayak gitu kan, kayak ya aneh aja. Apalagi kampus saya yang lebih arah praktek gitu. Ini gak akan bisa nih dengan kuliah offline ini, kita dibatasi buat gerak, kita susah buat ya melakukan praktek gitu. Jadi ujungnya tugasnya ya tugas kelompok pun juga tugas kelompok-kelompok yang makalah yang gitu-gitu jadinya gitu, bukan penelitian yang harus terjun ke lapangan, enggak, soalnya nggak bisa ya kan, karena ya sama aja bohong dong kalau kita harus terjunnya kan. Itu buat apa kalau misalnya kita harus kuliah daring kalau misalnya tetap harus terjun ke lapangan juga gitu. Jadi ya satu sisi emang bikin kita yang jadi tidak banyak gerak sih, tapi justru itu bikin otak kita nih yang makin banyak gerak gitu, makin banyak mikir gitu. Tapi ya ada plus minusnya sih. Offline mungkin minusnya ya tadi mungkin capek aja gitu kan, karena kita kan kalau misalnya apalagi kalau rumahnya atau kosnya jauh, itu harus nempuh perjalanan yang cukup jauh, apalagi kalau udah ketemu macet kan udah pasti kesel banget ya kan. Sedangkan kalau online kan nggak akan ngerasain seperti itu gitu. Terus apa ya, mungkin harus mandi, harus kayak gitu, kita harus ada persiapan dulu. Sedangkan kalau online ya bahkan kita masih muka bantal pun nggak apa-apa gitu loh. Tapi ya kekurangannya ya pasti di jaringan sih, di jaringannya itu loh gitu. Saya sering banget itu keluhannya di jaringan, jadi banyak banget kayak suaranya putus-putus, atau ada aplikasi yang error gitu, kayak kameranya error, mikrofonnya error gitu. Ada aja, kita nemuin aja problem-problem di kuliah online. Sebenarnya dengan offline yang memang problem itu lebih dikit gitu. Jadi mungkin gitu aja sih. Tapi ya kembali lagi, sedang corona begini gak bisa ngapa-ngapain. Kita kerja pun kan harus WFH, work from home, gak usah jadi rumah. Sekolah pun sama, kuliah pun sama gitu. Kita gak bisa ngapa-ngapain ini. Jadi kita cuma bisa terima ya kan kuliah seperti ini. Ya semoga tahun depan itu udah lebih baik, jadi kita bisa kembali lagi ke sistem semula alias kuliah offline atau mungkin sekolah offline. Jadi pokoknya normal lagi semuanya ya, amin gitu kan. Jangan sampai terus-terusan seperti ini, kan ngeri banget ya kalau sampai terus-terusan seperti ini ya gitu kan. Berarti saya satu semester ini online gitu, gak seru banget gitu loh. Emang nilai mungkin gede, tapi kayak rasanya tuh kurang aja gitu, karena gak ada prakteknya gitu. Mungkin praktek yang terjun ke lapangan itu gak ada gitu, sedangkan di kampus saya itu lebih terkenal ke prakteknya gitu. Mungkin di situ sih jadinya rasanya ya kurang lah. Ya mungkin gitu aja sih untuk pendapat saya tentang kuliah offline atau mungkin belajar offline dan juga belajar online. Ya gimana sih pendapat kalian dan juga apa pengalaman kalian
dari kuliah atau sekolah atau belajar online dan juga belajar offline. Kira-kira gimana sih dari pengalaman kalian? Mungkin yang kuliah punya ceritanya sendiri, yang anak SD atau anak SMP, SMA mereka punya cerita sendiri gitu. Apalagi SD kan pasti beda tuh ceritanya tuh ya, kerja buat SD kan. Atau SMP mungkin SMA gitu. Masing-masing pasti punya cerita gitu. Nah, itu silahkan kalian tulis saja di kolom komentar di bawah bagaimana pengalaman kalian kuliah online dan apa enaknya dan apa nggak enaknya menurut kalian. Oke. Mungkin cukup saja untuk video ngoceh kali ini. Apabila kalian menyukai video saya klik like, apabila menyukai video ini dislike juga nggak apa-apa. Jangan lupa subscribe, subscribe saya. Mau jumpa di video-video selanjutnya. Dah.